Pernah kepikiran nggak sih, apa yang sebenarnya terjadi di dalam ponsel atau laptop kita? Di balik layar yang keren dan aplikasi yang canggih, ternyata ada sebuah dunia tersembunyi yang aturannya itu super-duper sederhana. Nah, kali ini kita akan coba bongkar rahasia itu dan lihat gimana caranya sebuah mesin bisa berpikir. Jadi pertanyaan utamanya begini, gimana caranya seonggok logam dan silikon bisa mengambil keputusan? Jawabannya, ternyata nggak serumit yang kita bayangin loh. Semuanya itu berawal dari dua ide yang sangat-sangat dasar. Nah ini dia kuncinya. Seluruh bahasa yang dimengerti komputer itu cuma terdiri dari dua kata, satu dan nol. Angka satu itu artinya benar atau nyala, dan nol artinya salah atau mati. Setiap keputusan, setiap foto, setiap lagu yang Anda dengerin, pada dasarnya ya cuma gabungan dari dua angka ini. Oke, sekarang kita bakal bedah lebih dalam nih, gimana ceritanya dua kata super simple ini bisa jadi fondasi dari semua hal digital. Inilah dasar dari logika komputasi. Nah, yang ngurusin bahasa biner ini, itu namanya gerbang logika. Anggap aja mereka ini kayak penjaga pintu atau satpam super kecil yang tugasnya bikin keputusan. Mereka terima sinyal masuk yang isinya ya 1 dan 0. Terus, ngeluarin satu sinyal keluar berdasarkan aturan main tertentu. Dan yang kerennya, cuma ada 3 keputusan atau aturan dasar yang perlu kita ngertiin. Ketiga aturan inilah yang kalau digabung-gabungin bisa menciptakan sistem yang luar biasa rumit. Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, ada gerbang AND. Ini nih, gerbang yang paling strict, paling kaku. Bayangin deh, Anda butuh kunci dan kata sandi buat buka berangkas. Nggak bisa cuma salah satu kan? Harus dua-duanya. Nah, gerbang AND itu kerjanya persis kayak gitu. Coba deh kita lihat tabel kebenarannya. Kalau input A-nya 0 dan B-nya 0, ya hasilnya 0. Kalau salah satunya 1 tapi yang lain 0, hasilnya tetap 0. Satu-satunya cara, satu-satunya buat dapat hasil 1, itu kalau input A dan input B dua-duanya sama-sama 1. Keduanya harus benar. Selanjutnya, gerbang OR. Nah, yang ini jauh lebih santai. Anggap aja kayak mesin minuman yang bisa pakai koin atau kartu. Selama Anda punya salah satunya, ya udah, minumannya bisa keluar. Gerbang OR cuma butuh minimal satu input yang benar buat ngasih hasil yang benar. Yuk, kita lihat tabelnya. Satu-satunya kondisi gerbang OR ngasih hasil 0 itu ya kalau kedua inputnya sama-sama 0, kalau A-nya 1 atau B-nya 1 atau bahkan dua-duanya 1, hasilnya selalu 1. Selama ada minimal satu benar, outputnya pasti benar. Dan yang terakhir dari trio dasar kita adalah gerbang NOT, atau biasa disebut inverter. Ini yang paling simpel dari semuanya. Tugasnya cuma satu, ngebalikin apapun yang masuk. Kalau Anda kasih dia 1, dia keluarin 0. Kalau Anda kasih 0, dia keluarin 1. Tabel kebenarannya juga super singkat dan jelas. Input A nilainya 0. Output Y jadi 1, input A nilainya 1, output Y jadi 0. Udah, gitu dong. Gampang kan? Jadi poin pentingnya ini nih. Cuma dengan 3 gerbang dasar tadi, AND, OR, sama NOT, kita bisa mulai gabung-gabungin mereka buat bikin logika yang jauh lebih rumit dan canggih. Nah, disinilah magicnya mulai kelihatan. Contohnya, ada gerbang NAND yang secara harfiah artinya NOT AND. Ini tuh kayak gerbang AND, terus di ujungnya kita tempelin gerbang NOT. Kerjanya jadi kebalikannya si N. Dia bakal ngeluarin 1, terus di hampir semua kasus, kecuali pas kedua inputnya sama-sama 1. Terus ada lagi gerbang XOR atau Exclusive OR. Gerbang ini spesifik banget. Aturannya, salah satu boleh benar, tapi jangan dua-duanya. Jadi kalau satu inputnya 1 dan yang lain 0, hasilnya 1. Tapi kalau dua-duanya 0 atau dua-duanya 1, hasilnya malah 0. Ini berguna banget misalnya buat ngebandingin dua hal. Oke, ini semua mungkin kedengarannya masih agak abstrak ya. Sekarang yuk kita lihat gimana konsep-konsep ini beneran dipakai buat mecahin masalah nyata dan bikin perangkat kita sehari-hari berfungsi. Kita bisa loh gabungin gerbang-gerbang ini buat bikin aturan yang lebih kompleks. Misal nih, kita mau sesuatu terjadi kalau kondisi A dan B terpenuhi atau kalau kondisi C terpenuhi. Kayak yang kita lihat di sini, A sama B kita masukin dulu ke gerbang N. Hasil dari situ baru deh kita bawa ke gerbang OR bareng sama si C. Gitu caranya kita ngebangun keputusan rumit dari potongan-potongan simpel. Sekarang kita coba terapin ya. Bayangin sebuah sistem alarm rumah yang sederhana. Kita punya sensor di pintu, kita sebut aja input A, dan sensor di jendela, itu input B. Kita maunya alarm bunyi kalau pintu atau jendela ada yang kebuka. Logikanya jadi jelas banget kan? Kita mau alarm aktif kalau pintu A terbuka atau jendela B terbuka.
Nah, gerbang yang pas banget buat ini, apa coba? Ya, gerbang OR, pastinya. Dan slide ini nunjukin dengan jelas banget. Coba lihat tabelnya, satu-satunya kondisi di mana alarmnya diam atau mati, 0, itu adalah pas pintu tertutup, 0, dan jendela juga tertutup, 0. Begitu salah satu aja kebuka, 1, apalagi dua-duanya, alarmnya langsung bunyi, 1. Persis kayak yang kita mau kan? Oke, contoh lain. Sebuah mesin berat di pabrik. Kita mau mesin itu baru bisa nyala kalau ada dua syarat yang terpenuhi. Tombol startnya dipencet, dan pelindung keamanannya udah terpasang di tempatnya. Ini penting banget buat keselamatan. Nah, logika di sini kan butuh aturan yang lebih ketat. Kita butuh tombol start ditekan jadi 1, dan pelindung keamanannya terpasang jadi 1 juga. Kalau udah ngomongin dan yang seketat ini, kita pakainya gerbang N. Jadi, mesin nggak akan pernah nyala kalau salah satu syarat aja nggak terpenuhi. Aman kan? Jadi kita udah lihat gimana gerbang-gerbang simpel ini kerja sendiri-sendiri atau dalam kelompok kecil. Sekarang, yuk kita coba lihat gambaran besarnya, seberapa gede sih dampaknya di dunia kita? Setiap gerbang ini tuh ibarat satu batu bata. Sendirian ya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi, kalau kita gabungin jutaan bahkan miliaran batu bata ini, kita bisa bangun gedung pencakar langit. Unit pemrosesan pusat atau CPU di komputer Anda itu, ya isinya kumpulan gerbang logika yang banyak banget. Sama juga kayak memori RAM dan hampir semua alat elektronik yang kita punya. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran ini. Gimana kalau teknologi yang kelihatannya super canggih itu sebenarnya cuma tumpukan keputusan ya atau tidak yang sangat sederhana yang terjadi berulang-ulang dengan kecepatan luar biasa. Keajaibannya itu bukan di rumitnya satu bagian, tapi di skala dan kecepatan dari pengulangan ide-ide simpel itu tadi.